Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan Pelita Kasih pada hari ini. Sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semata-mata karena kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau memberkati kami semua, supaya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini akan mendapat tempat di dalam kehidupan kami, dan kami boleh mempraktekannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di atas, yaitu Pokok Anggur yang Benar. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu kehidupan yang menghasilkan buah. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap orang percaya itu memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah adalah identitas orang percaya sebagai murid Kristus. Dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru, kata buah digunakan sekurang-kurangnya sebanyak 66 kali. Ada 3 jenis buah yang disebutkan secara berbeda. Jenis buah yang pertama adalah buah alami, seperti contohnya buah anggur, buah ara, dan lain sebagainya. Jenis buah yang kedua adalah buah secara biologis, seperti bayi. Ya. Jenis buah yang ketiga ialah buah roh, yaitu karakter, seperti Kristus di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penekanan untuk menghasilkan buah bagi orang percaya ini menunjuk pada kehidupan yang senantiasa menghasilkan buah roh. Hal ini merupakan perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu." Saudara-saudara, pada hari ini kita akan belajar bagaimanakah prinsip supaya kita dapat menghasilkan buah yang banyak di dalam kehidupan kita. Bagaimanakah prinsip supaya kita sebagai orang yang percaya bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-7. Yang pertama,
prinsip supaya kita dapat menghasilkan buah di dalam kehidupan kita adalah kita harus berakar pada sumber kehidupan itu. Saudara, dalam Yohanes pasal 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, akar merupakan saluran utama untuk mengirimkan sari-sari makanan ke seluruh bagian pohon. Orang percaya harus memelihara akar kehidupan sehingga ia selalu dapat menghasilkan buah. Cara memelihara akar kehidupan ialah dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta tinggal di dalam firman Tuhan itu. Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3 berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan berakar kepada sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, maka orang percaya akan sanggup bertahan di masa-masa kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Dalam Amsal pasal 12 ayatnya yang ketiga berkata, orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Yang pertama. Yang kedua, saudara, bagaimana prinsipnya supaya kita dapat menghasilkan buah di dalam kehidupan kita? Yang kedua, kita harus membersihkan bagian-bagian yang kotor di dalam kehidupan kita. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ketiga berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Hidup kita sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita membiarkan berbagai semak duri kehidupan menghimpit firman itu. Sehingga sedikit demi sedikit kita mulai tidak menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Dalam Lukas pasal 8 ayat 11 dan ayat 14 dikatakan demikian. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh dalam semak duri. Ialah orang yang telah mendengarkan firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membersihkan bagian-bagian kotor di dalam setiap kehidupan kita. Karena dengan demikian, maka kita akan dapat bertumbuh dan berbuah sebagaimana yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Lalu hal yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana prinsipnya supaya kita dapat menjadi orang Kristen yang menghasilkan buah? Yang ketiga adalah kita harus membiarkan Tuhan melakukan pemangkasan di dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 2, dikatakan, setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Pemangkasan menunjuk pada pemotongan ranting-ranting atau cabang-cabang yang mati, dan pemotongan kembali ranting-ranting yang hidup. Yang keduanya berfungsi untuk membentuk pohon atau pokok anggur, serta untuk merangsang sebuah pertumbuhan dalam pohon tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan dipermuliakan ketika kita menghasilkan buah yang lebat. Dan hal ini, itu memerlukan pemangkasan. Cara Allah memangkas kita dengan mempergunakan berbagai macam masalah, tekanan, dan juga melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ada rasa sakit ketika Allah melakukan pemangkasan. Namun, di balik semuanya itu, bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan juga untuk kemuliaan namanya. Di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan itu tidak mendatangkan
sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan kepada kita semua pada kesempatan hari ini dalam perenungan ini. Saya ulangi lagi, bagaimana prinsip supaya kita dapat menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus berakar pada sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua, kita harus membersihkan bagian-bagian yang kotor di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berbuah. Dan yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana prinsipnya supaya kita dapat berbuah? Kita harus membiarkan Tuhan untuk melakukan pemangkasan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita secara terbuka mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan berkarya serta membentuk kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup memuliakan namanya dan dapat menghasilkan buah. Jadilah orang-orang Kristen yang menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Biarkanlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu sia-sia, melainkan bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.